Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Reza Mulyawan di Salam Analis. Hari ini saya akan sharing tentang yang banyak di request sama kalian, yaitu tentang pengolahan data estimasi ketidakpastian. Sebagai bonusnya, saya buatin dari mulai validasi verifikasi metodenya sampai ke estimasi ketidakpastiannya. Ya, seperti dilihat di layar ini kita lihat sekarang ada file Excel yang sudah saya buat ya. Nanti saya juga sudah buatkan panduannya bagaimana kita membuat file Excel seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah masing-masing nanti bagaimana membuat portofolio Excel sendiri yang nanti akan saya pandu step by step, bener-bener step by step masukin rumus ini, nggak kayak gitu ya. Pokoknya check it out, hari ini saya akan sharing buat kalian. Oke, sekarang kita lihat di layar ada sebuah Excel untuk mengolah validasi atau verifikasi data validasi atau verifikasi metode uji kimia dan estimasi ketidakpastiannya ya, dari mulai linearitas, presisi, akurasi, EKP ya sampai evaluasinya ya. Nah, ini bisa didapatkan bagaimana? Nah, ini sudah saya buatkan si panduannya ya. Nah, dimulai cara kerja si sampelnya, preparasi, ditimbang sekian, ada rumusnya, ini datanya ya, tuh ada rumus-rumusnya semua ya. Ada presisi, akurasi, ada rumus-rumus untuk mendapatkan itu. Nah, ini juga ada tuh ya. Pokoknya nanti teman-teman bisa mendapatkan ini. Caranya gimana? Nanti saya spill-kan di deskripsi ya, bagaimana cara mendapatkan ini gitu. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Dari cara kerja di sini saya tuangkan di sini. Oke, sekarang kita mulai dari linearitas ya. Nah, di linearitas ini apa sih yang akan kita buat? Yang pertama adalah kita membuat tabel ya, di mana isinya adalah konsentrasi, di mana saya di sini pakai miligram per liter dan absorban. Kenapa absorban? Karena alat yang saya pakai itu AAS kebetulan ya. Di sini ada konsentrasi 0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm, lalu absorbannya ini seperti yang ada di layar teman-teman. Dapatnya dari mana? Tadi dari si file sini tuh ya. Nanti semua ada di sini ya. Oke, nanti teman-teman pokoknya bisa mendapatkan hal yang sama dengan apa yang saya buat dengan mengikuti panduan ini ya. Oke, setelah kita masukkan data dari standar yang kita punya, lalu kita evaluasi apa? Kita hitung R-nya. Apa itu R? R adalah koefisien korelasi, A adalah intercept, B adalah slope. Karena nanti kita akan bikin persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana itu adalah persamaan linear regresi. Nah, kalau bisa di Excel gimana? Nah, setelah kita dapatkan nih, kita buat ini ya, RAB ini. Nah, nanti di sebelah kanannya kita masukkan rumus ini. Rumus apa? Di sini kita lihat. Nah, sama dengan Corel, nah, absorban sama si konsentrasinya ya. Nah, untuk itu nanti Excel-nya teman-teman pastiin dulu ya. Sini saya kan pakai nilai 0, ini pakai titik 0,0029 pakai titik. Kalau kalian mau pakai koma berarti kalian pakai koma. Karena nanti kalau nggak error hasilnya ya. Terus untuk di rumusnya di rumus Excel-nya di sini ada sama dengan Corel kurung buka C4 titik 2 C9, ada yang di sini pakai koma, ada yang pakai titik koma. Lihatin itu ya. Sebenarnya ada sih di sini ketika kita masukin sama dengan itu nanti si Excel-nya ngasih arahan di sini. Ikutin aja ya. Ini untuk koefisien korelasi. Selanjutnya untuk intercept sama dengan sama kayak tadi. Terus nih tuh ya. Nah, ini untuk slope-nya. Oke, setelah kita dapat ya, nanti persamaan ini ya akan kita gunakan untuk menghitung konsentrasi di presisi, di akurasi, dan mu regresi di EKP. Ya, oke. Ini kita udah selesai untuk mengolah data yang dari standar atau linearitas. Ya, apa yang kita evaluasi? Nilai R-nya. Bagaimana evaluasinya? Nanti di belakang ada file sendiri tentang evaluasi dari semua parameter verifikasi, validasi, dan EKP-nya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke dalam presisi. Di presisi ada data 3 kali ulangan. Kenapa 3? Karena secara statistik ulangan minimal 3 yang bisa mendapatkan nilai simpangan baku. Kalau 2 nilai simpangan bakunya itu tidak baik. Kenapa? Karena contohnya gini, 2 ulangan ya. 1, 5, 1, 10. Ketika kita rata-ratain itu 7,5. 5 udah kelewat, 10 udah
sorry 5, 10 belum nyampe gitu. 5, 7,5 kan udah kelewat. 7,5, 10 belum nyampe. Nah, secara simpangan baku kalau data seperti itu akan sangat tinggi simpangan bakunya. Makanya dia butuh data ketiga untuk membuat simpangan baku gitu ya. Nah, itulah kenapa saya pakai 3 ulangan. Nanti kalau teman-teman mau, "Pak, saya punyanya 7 ulangan," tinggal tambahin. Rumusnya sama gitu ya. Nah, di sini saya punya 3 ulangan. Ada absorban, data absorban 1, 2, 3, dan data bobot sampelnya ya. Nah, cara kerjanya gimana? Tadi ditimbang 0,5 gram, dilarutkan ke dalam labu 100 di pipet 5 untuk diajarkan ke labu 50, lalu di pipet lagi 10 untuk diajarkan ke labu 50. Nah, di labu 50 di ujung ini adalah yang diukur mendapatkan absorban 0,151, 0,145, 0,139 ya. Sehingga ketika absorban ini dimasukkan ke dalam persamaan yang tadi ya, maka didapatkan pembacaan ini ya. Nah, ini kalau kita masukin, nah tuh rumusnya adalah absorban ini dikurangi linearitas. Saya ambil dari si linearitas LC11 ya. Terus ada dolar-dolar itu, Pak. Dolar-dolar itu buat ngunci ya, ngunci sel. Nah, tenang di dalam panduannya, asal teman-teman nanti ngikutin apa yang saya buatkan di panduan, teman-teman pasti dapat hal yang sama. Kenapa? Karena saya juga copy dari sini, ya, saya copy ini, saya masukkan ke panduan. Jadi masukkan rumus ini lalu tekan enter, tek, jadi dapat ini, tuh semuanya. Lalu abis itu tinggal di drag aja ke bawah, drag itu ke bawah, tarik ke bawah gini, seret gitu, ya. Nah tarik, misalkan nih ya, ini saya hapus dulu, sorry, nih ya. Ini kita tinggal ambil drag ke bawah. Jadi, tuh, ya. Terus di bawahnya ada rata, ini average, tinggal average dari si timbangannya. Data ini kepake nanti pas estimasi kepastian. Ini juga sama ya. Terus bagaimana kita mendapatkan B per B? Kenapa harus B per B? Karena sampelnya didapatkan dari penimbangan atau padatan. Berarti harus kita konversi ke bobot per bobot. Oke, caranya gimana? Ini ada rumusnya. Rumus B per B persen itu miligram per liter, which is data ini, dikali labu terakhir, nah, terus dikali FP. Dibagi bobot sampel, ada di sini, dikali 10.000. Kenapa? Karena kita mau pakai persen B per B. Kalau nggak dikali 10.000, ini nanti satuannya miligram per kilogram. Terus tangga ini saya buat kenapa? Ini adalah tangga untuk faktor pengenceran, ya. Yang saya masukkan sini datanya adalah untuk kita menggunakan konsep faktor pengali. Faktor pengali sama faktor pengenceran sama. Kalau faktor pengali itu labu terakhirnya 50, faktor pengalinya 50 dibagi 10 dikali 100 bagi 5. Ya itu kalau faktor pengali. Kalau faktor pengenceran berarti labunya itu labu terakhirnya 100 tapi nanti 50 per 10 dikali 50 dibagi 5 dikali 100. Ya, sama aja isinya. Nah, itu nanti teman-teman lihat ya, rumus ini asal konsepnya benar akan sama hasilnya ya. Oke, kita masukkan di sini kalau dilihat. Nah, Pak kok itu? Nah, ini saya buat langsung ke B per B karena untuk memudahkan ya. Jadi miligram per liter sebenarnya kita bisa buat dari sini, tapi ini saya buat dari awal. Ketika absorban ini ada, langsung dimasukkan ke dalam persamaan tadi, sebenarnya sama untuk mendapatkan nilai ini ya. Tinggal dia nanti dikali ini ke 50, tadi labu terakhir dikali 100 per 5, dikali 50 per 10, dibagi presisi D4, itu bobot sampel. Ya. Oke. Nah, dapatkanlah ini. Lalu ini sama kayak tadi, tinggal drag bawah, udah dapat semuanya. Lalu kita buat bahan evaluasinya, kita buat rata, simpangan baku, dan persen RSD. Rata itu gampang, tinggal tadi average. Ya, kalau SD itu tinggal STDEV, terus ditarik ke bawah. Terus kalau persen RSD apa? Persen RSD rumusnya adalah simpangan baku dibagi rata dikali 100%. Oke, kita dapatkan di sini nilai persen RSD-nya 3,412%. Apakah bagus? Nanti ya, di akhir kita akan evaluasi bareng-bareng. Jadi, tenang teman-teman,
semua yang tadi saya bilang kayak rumus-rumus ini, perintahnya ada di panduan yang saya sudah buatkan. Oke, selanjutnya kita akan evaluasi akurasinya. Oke, sama seperti tadi cara kerja di sampel, cuman di sini bedanya di akurasi adalah kita menambahkan spiking 1 mg per liter ke dalam sampel. Jadi habis nimbang 0,5 gram, kita masukkan standar 1 mg per liter ke dalam sampel tersebut untuk dipreparasi, terus diencerkan sampai pengencerannya sama, ya. Lalu didapatkanlah absorbannya 0,225, 0,217, 0,212 untuk 3 kali ulangan ini. Maka didapatkan sampel plus spike, yang dimana spiking itu sebagai C3 ini, ya. Ini cara ngitungnya sama seperti tadi cara ngitung di presisi, ya, ini. Nah, terus C2-nya gimana? Sama ngitungnya pakai ini, cuman untuk miligram per liternya dia pakai 1. Kenapa 1? Karena ditambahkannya 1 miligram per liter, ya. Terus C1-nya ini saya ambil dari data rata presisi. Kenapa? Dia belum di spiking. Ya, jadi kita ambil rata presisinya sini, ya. Jadi semua ini sama. Nah, di sini ada persen recovery. Persen recovery-nya tinggal apa? Kadar recovery yang telah spike C3 dikurangi kadar CO awal C1 dibagi spiking C2. Dapatlah segini, ya. Ini ulangannya 1, 2, 3. Nah, lalu kita buat rentangnya. Kenapa rentang nggak boleh dirata-ratain ya? Karena ini ada yang di atas 100 dan ada yang di bawah 100. Sehingga ini harus dibuat rentang. Di sini saya buat rentang 90,76 sampai 105,23. Apakah ini masuk? Nanti, ya. Oke, untuk akurasi insya Allah sudah selesai. Kita akan coba masuk ke dalam yang seru. Ini adalah estimasi ketidakpastian. Nah, oke. Sini kita lihat tadi cara kerjanya kan dari mulai ditimbang, ditimbang, terus diencerkan. Nah, di sini saya buatkan si apa namanya? Oke, ini persen B per B, ya biar ditimbang, ya. Terus hanya diencerkan. Nah, berarti ini adalah fishbone-nya. Dari mulai mu asal timbangan, mu asal massa, ya. Lalu ada mu asal presisi metode, mu asal faktor pengenceran, dan mu asal kurva kalibrasi atau mu rec kalau teman-teman. Nah, ini kita akan hitung satu persatu berdasarkan data yang sudah saya berikan nanti di dalam panduan juga. Ya, di panduan ada data-data. Sorry, ini regresinya bukan ini ya. Tapi regresinya nanti kita hitung sendiri yang ini, ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Yang pertama adalah mu asal massa. Ya, di mana mu asal massa itu berasal dari neraca. Itu adalah tipe B yang kita evaluasi dengan menghitung nilai dari hasil dari sertifikat kalibrasi, di mana di sini dapatkannya 0,01 gram dibagi akar 3. Ya, oke. Ini adalah nilai asal sertifikat kalibrasi di mana itu diketahui. Lalu ini hasil perhitungannya, di mana kalau kita lihat rumusnya B4 ini dibagi akar 3. Ya, oke. Yang kedua, mu asal presisi metode nih kita mengambil dari standar deviasi yang ada di dalam presisi. Nih, kalau dilihat presisi F8, ya. F8 nih, ya. Nah, kenapa itu bisa dipakai? Karena dia N-nya pengulangannya lebih besar sama dengan 3. Kalau dia kurang dari 3, dia harus dibagi akar 3 lagi, ya. Bisa dicek rumusnya, ada di beberapa di Isogam maupun di Eurachem itu kalau dia N-nya kurang dari 3, itu harus dibagi akar 3. Ya, nah di mana ini berarti karena dia N-nya lebih besar sama dengan 3, maka dia nilainya sama dengan presisi metodenya. Oke, selanjutnya kita pakai pengenceran, di mana kita menggunakan 4 alat volumetrik. Yang pertama ada pipet 5 mili, pipet 10 mili, lalu labu takar 50, dan labu takar 100. Ya, diketahui nilainya pipet 5 mili plus minusnya 0,015 pada suhu 20 derajat, di mana nanti ada perbedaan temperatur karena ini mengukurnya pada suhu 25, maka perbedaan temperatur 5 derajat. Kenapa itu terjadi? Karena suhu di Indonesia itu tidak seperti di luar negeri ya.
di daerah yang 4 musim gitu. Kalau kita kan humid tinggi, suhu juga susah untuk mendapatkan 20, maka ada perhitungan efek temperatur. Nah, oke. Karena pipet ini dia menggunakan evaluasi tipe B, ya, berarti rumusnya dia dibagi akar 3, yang ini nih, ya. C dibagi akar 3. Ini biar nanti kita ini, ya. Nah, dia dibagi akar 3 kenapa? Karena dia tipe B, ya, menggunakan spesifikasi pabrik. Yang ini kalau C11 berarti C11 dibagi akar 3, ini 0,015. Selesai? Belum, karena dia pipet menggunakan media cair, maka ada koefisien muai air di situ dan ada efek temperatur. Maka kita hitung juga. Di sini ada rumusnya dikasih ya. Di mana di sini nanti ada yang diketahui tetapan koefisien muai air, volume airnya 5, variasi suhunya 5, dibagi akar 3. Kenapa? Karena dia menggunakan spesifikasi pabrik sehingga Mi asal efek temperaturnya adalah ini rumusnya. Jadi koefisien muai air dikali volume dikali variasi suhu dibagi akar 3. Oke, nah di situ baru kita dapat mu gabungan asal pipet 5 mili. Caranya gimana? Nah, caranya adalah dari mu efek temperatur dikuadratkan, ditambahkan mu asal volume dikuadratkan, lalu diakarkan. Ya, maka didapatkanlah nilai ini. Ya, lakukan hal yang sama untuk yang pipet 10, pipet labu takar 50 dan labu takar 100. Caranya semua sudah saya berikan apa namanya? Step by step-nya, masukkan ini untuk 4 cara ini. Kalau sekarang saya singkat karena ini semua sama ya. Tapi di panduan yang sudah buat itu saya breakdown satu persatu untuk mendapatkan nilai ini masing-masing. Lalu, apakah itu sudah menjadi nilai ketidakpastian asal faktor pengecer? Belum, karena nilai FP ketidakpastian asal faktor pengecer rumusnya ini 100. Kenapa 100? Karena itu adalah pengencerannya. FP-nya segitu 100 dikali akar dari penjumlahan dari ini dibagikan ini dikuadratkan, ini dibagikan ini dikuadratkan, ini dibagikan ini dikuadratkan, ini dibagikan ini dikuadratkan. Itu dari mana, Pak? Itu adalah rumus gabungan untuk ketidakpastian asal faktor pengenceran. Ada rumusnya? Ada, dikasih dalam panduan. Ya. Oke, setelah kita dapat ketidakpastian asal pengenceran, kita masuk ke bagian yang paling seru. Ini adalah sumber ketidakpastian asal kurva kalibrasi atau kita kenalnya dengan mu asal regresi, mu reg. Ya, nilainya ini. Tapi ini didapatkan dari mana? Dari hitung-hitungan ini. Yang pertama, kita harus masukkan deret standar kita, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 6, ya. Terus ada ini absorbannya sebagai YI. Nah, ini. Lalu kita cari jumlah, ini tinggal sum, ya. Sumnya dari mana? Ini dari jumlah dari deret standar itu, ya. Terus rata dari jumlah deret standar, lalu ini juga kita hitung semua jumlah dan rata dari semua XE, YI, YC, dan semua ini. Nanti ada akan dibutuhkan. Ya. Terus sebentar YC apa? YC itu adalah absorban yang ketika konsentrasinya itu sesuai dengan si yang kita plot. Saya ini masukkan ini ke dalam persamaan Y sama dengan A plus B yang kita dapat tadi di linearitas ini. Ya, 0 masukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga didapatkan YC namanya. Ya. Nah, ini enaknya apa? Sama kayak tadi, tinggal drag aja. Tarik ke bawah, seret, udah semua. Terus YI min YC berarti kan ini, tinggal ini dikurangi YI min YC, lalu dikuadratkan. Terus, habis itu kita drag ke bawah. Terus XI min XR. Nah, XI apa? XI itu adalah konsentrasi ini. Dibagi XR, XR apa? Rata dari konsentrasi. Ya, lalu dikuadratkan. Di sini sudah ada jumlahnya, sudah ada ratanya. Nah, untuk B-nya apa? Ini slope. Ya, slope dari apa? Slope dari standar kita. Ya. Terus persen SD ini apa? Jumlah dari sigma YI min YC dikuadratkan dibagi dibagi N min 2. N-nya apa? Ini 6, jumlah dari standar. Kenapa min 2? Karena dia untuk menghitung ini di sini N-nya min 2, bukan min 1. Ya, itu sudah ada rumusnya. Oke. Lalu Y0. Y0 apa? Y0 adalah absorban rata-rata dari absorban si sampel di sini, ya. Oke, kalau tadi lihat rumusnya, ini ya di sini average dari presisi C4 sampai C6, ya.
Nah, nanti di sini Y min Y0, berarti tinggal ini dikurangi ini, lalu dikuadratkan. Terus untuk 1P per 1N, 1P itu jumlahnya ulangan sampel kita, 1/N itu adalah jumlah dari deret standar kita. Di sini 1/3 karena ulangannya 3, terus yang N-nya itu 6. Kenapa? Deret standarnya ada 6. Ya. Nah, ini tinggal masukin, kan tadi udah ada tuh 1 plus play ini, tinggal ditambahkan apa-apa, ini sudah ada. Ikutin, di sini semua ada. Ya. Di panduan udah saya masukkan rumus ini, tinggal enter. Lalu di sini tinggal SQRT akar. Kenapa? Ini di depan saya tambahin akar, ini berarti tinggal akarnya. Lalu untuk Murex-nya tinggal apa namanya? Membagi nilai yang tadi diakarkan dengan perkalian antara RSD sama slope. Kenapa? Karena mioregresi adalah SYX dibagi slope dikali SY gitu ya. Itu ada rumusnya. Nah, kita udah mendapatkan semua sumber-sumber ketidakpastian yang 4 tadi. Berikutnya apa? Kita hitung ketidakpastian gabungannya. Nah, di sini kita buat dulu. Sumber ketidakpastian pertama adalah kurva kalibrasi. Yang nilainya mana? Ini 0,01015. Nih, kan dari sini ya, lihat D28. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya buat ini supaya nanti teman-teman kalau ke depannya kalau teman-teman sudah punya portofolio ini udah buat, nanti kalau mau ngerubah itu nggak usah buat yang baru, tinggal apa? Masukin aja angka-angkanya di sini, semua ikut berubah nanti. Cereret ini. Kenapa? Ini lihat, saya buat ini sama dengan D28 ya. Artinya apa? Kita berubah di depan, ini semua ikut berubah ke belakang ya. Makanya itu sangat membantu buat teman-teman nanti yang apa namanya mau mengembangkan ilmu validasi dan estimasi ketidakpastian ke depannya. Terus ini nilai XI-nya dari mana? Dari presisi E7. Kita lihat presisi E7 apa? Presisi E7, E7. Tuh, E7 nih. Nah, ya. Tuh. Terus untuk presisi metode nih presisi F7. Ini dari mana? Dari nilai yang tadi D6. D6 itu di atas tuh, sini ya. Nah, ini artinya apa? Sudah apa namanya? Ngelink dari linearitas, presisi, akurasi ini semuanya ngelink. Ya, untuk FP-nya 100 ya. Sementara untuk nilai ini dari mana? Dari tadi nilai yang FP nih mana? Nah, ini nih. Sama dengan D9. Tuh, nilainya sama ya. Sementara untuk yang neraca ini dari yang atas tadi presisi. Oh, ini untuk ini rata dari penimbangan di sampel. Dan ini untuk nilai ini dari yang tadi D3 di atas sampel yang atas tuh. Ya. Nah, untuk mu XI per EI-nya tinggal ini dibagi ini, ya. Lalu di sebelah kanannya dikuadratkan. Dua-duanya tinggal di-drag ke bawah. Lalu dijumlahkan di sini. Nah, di sini mu CSX per CSX tinggal akarnya aja, ya, diakarkan. Lalu di sini ada mu CSX-nya tinggal dikalikan nilai yang di atas mu CSX per CSX dikalikan dengan 1,65 ini, ya. Maka didapatkan ini. Nah, untuk yang mu U diperluas, di mana tadi mu dikali 2 ya, karena kita pakai 95%, itu didapatkan nilai 0,11. Maka untuk reportingnya, nilai pembacaan 1,66 ini yang ini, ya. Terus plus minusnya ini dari sini. Nah, kita hitung RSU, relatif standar uncertainty. Dari mana? Ini kalau kita hitung, nah, kan ini ketidakpastiannya dibagi pembacaannya dikali 100. Oke? Insya Allah gampang. Ya. Nah, sekarang kita tinggal evaluasinya. Kita lihat evaluasinya apa aja. Parameter pertama, linearitas. Kita dapatkan nilai, nih, tuh, langsung, ngeling, ya, tadi. Terus presisi, sekian. Akurasi, sekian. Ini semua ngeling. Nah, ini tinggal syarat keberlimaannya, kita acuannya kemana, ya. Nah, untuk acuan ini, saya sarankan, teman-teman, sesuai dengan standar yang teman-teman acu. Misalkan, teman-teman itu pakai SNI, ya. Lihat SNI-nya, ada nggak dia permintaan tentang linearitas, presisi, akurasi? Kalau nggak ada, cari di standar lain yang sepadan. Sepadan maksudnya apa? Contoh, misalkan teman-teman sampelnya ini kan karena dapat nimbang ya, misalkan makanan nih. Makanan berarti di SNI-nya nggak ada nih, cari di standar lain yang sepadan, misalkan AOAC, AOCS. Terus kalau misalnya yang lingkungan, carinya di mana? Di APHA gitu ya.
atau di JIS, atau di yang pokoknya yang berdekatan dengan sampel-sampel lingkungan. Jangan sampai nanti teman-teman sampelnya makanan menggunakan APHA sebagai syarat keberterimaan. Itu nggak nyambung, ya. Jadi tolong untuk syarat keberterimaan itu yang equal, ya. Nah, ini syarat keberterimaan ini silakan nanti teman-teman masukkan. Lalu ketika semua nilai yang kita ukur tadi itu memenuhi syarat keberterimaan, berarti ini semua memenuhi. Tinggal kita evaluasi. Kalau semua memenuhi, berarti kan metode yang kita develop itu valid, atau kita bisa membuktikan bahwa kita dapat memverifikasi bahwa lab kita kompeten untuk menguji dengan metode tersebut. Ya, oke teman-teman, mungkin cukup sekian atas sharingnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekali lagi, kalau teman-teman mau mendapatkan panduan untuk membuat portofolio ini, saya akan simpan cara mendapatkan panduan ini di link yang ada di deskripsi. Ya, terima kasih. Salam analis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.